ini. Nah, jadi kalau kita perhatikan, minum sambil duduk manfaatnya yang berikutnya yaitu dia arwa. Arwa artinya amra wa abra wa arwa. Jadi apa? Anda kalau minum satu gelas ini sekali teguk, kluk 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 kluk, pengen nambah terus. Kenapa? Itu nggak diinginkan karena tubuh jadinya kaget. Justru Anda minumnya berapa kali teguk? Kenapa? Itu lebih menghilangkan dahaga. Nah, ini resep sehat. Ya, hanya kita bahas hari ini minum yang benar, sehat dengan cara minum yang benar, itu saja. Masih minum saja. Baik. Kemudian, lantas bagaimana kalau Anda minum gelas kemasan pakai sedotan? Ya, paling bagus sedotan itu bukan untuk nyedot air. Sedotan ditusukkan di gelas, dirobek, terus minum dari robekan tutup plastik. Jangan pakai sedotan. Kenapa demikian? Kalau Anda pakai sedotan, Anda minum air, Anda juga menghirup hawa. Hawa masuk, air masuk. Ini enggak direkomendasi. Ya, jadi ada usaha beda sama apa sedotan dirobek, minum. Lebih aman. Nanti masuknya dari sisi apa? Masuknya dari sisi satu yang perlu Anda perhatikan, ada satu hadis yang hadis ini jadi perbincangan para ulama dan mayoritas ulama melemahkan hadis ini, hanya sebagian kecil menghasankan hadis ini. Diriwayatkan As-Suyuti rahimallahu taala. Hadis ini seandainya lemah menurut mayoritas para ulama, tapi Ibnul Qayyim melihat hikmah di balik hadis ini. Yang lafadznya hadis ini ya bil makna massu al-ma' massan wala ta'ubbul ma' abban fa innal qubab liman ya'ubbu abban. Anda perhatikan, artinya disebutkan dalam hadis ini ya, masu, minumlah air pelan-pelan dan jangan minum air sekali teguk. Ya, sekali teguk. Ini dilarang. Karena di sini syahidnya di sini ya. Karena apa? Disebutkan penyakit liver atau sakit liver bagi mereka yang minum sekali teguk. Bagi mereka yang minum sekali teguk. Perhatikan hikmah di balik lafaz ini. Sekali lagi, kalau menurut ulama ini, kalau ada yang menghasankan hasan li ghairi, maka ini berita mukjizat dari wahyu. Kalau hadis ini lemah, dilihat dari sisi maknanya, Ibnu Qayyim melihat maknanya sangat masuk akal. Minumlah air pelan-pelan. Anda minum air pelan-pelan. Ya, ini gelasnya. Minum air pelan-pelan, jangan sekali teguk. Kita lihat sekarang orang ya, katakan dia minum air. Ini minum air, masukkan ke sini. Sekali teguk nggak boleh, tapi pelan-pelan. Apa hikmahnya? Timbul masalah di liver. Masalahnya ini dua masalah aja yang sangat penting. Masalah yang lain belum kita kupas. Dari liver, lihat di sini katakan liver dia
Liver ini seperti api. Sifatnya panas kering. Sifatnya panas kering. Taib. Dan dia dijuluki safrawiyah. Safrawiyah. Makanya ada unsur warna kuning. Ya, ada unsur warna kuning. Ya, namanya kalau nggak salah stercobilin yang membuat apa? Pipis jadi warna kuning, tinja jadi warna kuning. Ya. Kemudian ada istilah juga bilirubin. Ya, tentunya dokter yang lebih paham. Di sini bikin penyakit liver. Apa? Kalau minum sekali teguk, apa yang terjadi? Air ini akan mengguyur liver. Akhirnya apa? Liver yang harusnya panas didinginkan dalam kecepatan drastis. Harusnya panas. Didinginkan terus pakai air sekali teguk. Akhirnya apa? Liver ini akan jadi lemah. Kalau livernya lemah, maka apa yang terjadi? Metabolisme lemah. Ya, metabolisme lemah. Kalau metabolisme lemah, pencernaan lemah. Pencernaan dia lemah. Kemudian kita perhatikan, ini bahaya yang pertama. Jadinya liver lemah. Yang berikutnya, disebutkan Ibnu Qayyim yang kedua. Terkait dengan uap. Ya, liver lemah. Dua, terkait dengan uap. Sebelum kita bahas terkait dengan uap, liver ini tempatnya api, panas kering. Di sini ada lambung. Lambung ini dipanaskan oleh apa? Oleh api, limpa, jantung, di depannya lemak pada perut, di belakangnya daging yang nempel pada tulang punggung. 5 api memanaskan lambung yang katanya Imam Ghazali, lambung seperti panci. Ada sepertiga untuk makanan, sepertiga minuman, sepertiga nafas. Panci ini perlu api. Apinya dari 5 penjuru. Liver, limpa, lemak pada perut, jantung, dan daging pada tulang punggung. Untuk apa? Menggodok isi lambung. Sekarang kalau kebanyakan air, livernya, apinya bakal redup. Sehingga nggak matang-matang isinya lambung, alias metabolisme lemah. Metabolisnya lemah, bisa jadi kolesterol tiba-tiba naik. Yang berikutnya, uap. Kalau kita minum sekali teguk, uap yang dalam perut maunya keluar, dia nggak jadi keluar. Ada yang nggak puasa, yang nggak puasa silakan minum. Coba sekarang minum sekali teguk. Coba Anda pakai praktek sekarang tadabbur. Anda minum sekali teguk. 1, lagi, minum lagi, 2. Anda rasakan ada hawa yang naik enggak? Ada hawa yang naik enggak? Iya, itu maksudnya. Jadi kalau Anda minum, hawa keluar. Anda minum lagi, hawa keluar. Tapi kalau Anda minum sekali teguk, hawa nggak bisa keluar. Disinilah akan apa? Sayuhdithu al-amrat al-khabithah. Akan menjadi penyakit yang menjijikkan. Gara-gara apa? Uap. Uap. Kita lihat, uap kalau di dalam perut, dia terjebak. Terjebak di perut. Uap ini bisa menimbulkan bahaya. Naik ke kepala. Imam Bukhari sebutkan ada kasus namanya sarak. Bisa kena ayan gara-gara uap. Kemudian disebutkan Ibnu Qayyim, disebutkan Imam Bukhari juga bisa bikin apa? Syaqiqah, migrain. Kemudian disebutkan Ibnu Qayyim bisa bikin al-liqwa wal falij, stroke karena uap.
Terus apa? Bel palsi, muka merot karena uap. Al-Hafidz Ibnu Hajar menambahkan, kalau terjebak uap ini dari perut naik ke atas, terjadilah pusing. Kalau didorong ke hidung, jadilah pilek. Kalau didorong ke anak lidah, al-liha, terjadilah yang namanya khannan, bisa suara ngorok dan masalah pada tenggorokan. Kalau didorong ke paru-paru, terjadilah nazlah, seperti infeksi saluran pernafasan. Kalau didorong ke jantung, jadilah syausoh, nyeri dada kiri, atau bisa angina pectoris, alias angin duduk. Coba, pembahasan ulama sangat detail. Kita lanjutkan. Kalau ini diminum dalam kecepatan tinggi, berikutnya apa? Efeknya perubahan suhu ekstrim. Makanya tadi ketika buka puasa, Nabi bukan makan kurma, bukan minum air, tapi makan kurma rutop. Kalau nggak ada kurma kering, kalau nggak ada baru air. Kalaupun minum air disebutkan hasawatin min ma, dikit-dikit. Jadi buka puasa jangan langsung minum kluk, jangan, pelan-pelan. Kenapa? Diturunkan panas tubuh, diturunkan panasnya tubuh. Bisa dipahami sampai sini? Nah, kita lanjutkan berikutnya. Yang ketiga, minum air dengan tangan kanan. Minum air dengan tangan kanan, sebagaimana riwayat Abu Daud dengan sanad yang hasan dari Harithah bin Wahab Al-Khuzai dari Hafsah radhiyallahu anha, salah satu istri Nabi SAW, anna Nabi SAW qala yaj'al yaminahu li ta'amih wa syarabih wa thiyabih wa yaj'al shimalahu lima siwa dhalik. Hadis ini dihukumi hasan. Artinya bahwasanya Nabi SAW menjadikan tangan kanannya untuk makan, untuk minum, dan mengenakan pakaian kanan dahulu. Ya, adapun yang kirinya untuk keperluan yang lain seperti bersuci, istijmar, ya. Dan minum pakai tangan kanan, makan pakai tangan kanan, hukumnya apa? Hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Tapi sunnah yang artinya wajib. Ya. Karena sunnah itu bisa wajib, bisa sunnah muakkadah, bisa sunnah mustahabbah. Kalau sunnah mustahabbah, yang diartikan kalau diamalkan dapat pahala, kalau nggak diamalkan nggak dapat pahala. Tapi kalau sunnah yang artinya wajib, kalau Anda melanggarnya, Anda berdosa. Berarti minum pakai tangan kanan, makan pakai tangan kanan, hukumnya wajib. Atau sunnah yang artinya wajib. Kalau makan minum pakai tangan kiri, hukumnya dosa dan menyelisihi sunnah. Dan ketahuilah, ya, bahwasanya Nabi SAW pernah mendapati seorang lelaki makan pakai tangan kiri. Kemudian Nabi marah kepada dia. Qul biyaminik, makan pakai tangan kananmu. Inilah astatik, kata dia.
aku nggak mampu, kata dia. Padahal dia mampu. Akhirnya karena dia enggan menjalankan perintah Nabi, akhirnya tangan kanannya lumpuh sampai akhir hayatnya. Kenapa? Menyelisih sunnah Nabi SAW. Menyelisih sunnah Nabi SAW. Dan Nabi bersabda untuk apa? Makan minum pakai tangan kanan, nggak boleh pakai tangan kiri. Fa inna syaitan ya'kul wa yashrab bishimalih. Karena setan itu makan minum pakai tangan kirinya. Jadi kita nggak boleh menyerupai setan. Nggak boleh kita menyerupai setan. Kita nggak boleh laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki. Kita nggak boleh seorang muslim menyerupai kebiasaan orang-orang kufar. Kita juga nggak boleh menyerupai setan. Kita juga nggak boleh menyerupai hewan. Kita juga nggak boleh menyerupai ahli nar. Pernah Nabi mendapati seorang sahabat tidur telungkup. Tidur telungkup. Kemudian Nabi bangunkan sahabat ini. Qum, qum. Hadhihi dij'atu ahli jahannam. Ini adalah posisi tidurnya penuh penghuni jahannam. Nggak boleh kita menyerupai penghuni jahannam. Dan ada sebagian orang beralasan makan pakai tangan kanan, ya. Kemudian tangan kanannya kan kotor. Kalau dia minum, minumnya pakai tangan kiri. Alasannya tangan kanan kotor, tetap nggak boleh. Ya, Anda memilih menyelisih Nabi atau memilih gelas bersih tapi minum pakai tangan kiri. Nggak boleh. Kalau minum lagi kesedak, minum dikit pakai tangan kanan. Tak mengapa. Ya, tak mengapa. Nanti akan kita tadaburi. Kalau minum air, jangan sambil makan sambil minum, jangan habis makan langsung minum, jangan habis minum langsung makan. 3 kondisi ini nggak direkomendasi. Akan kita ulas nanti. Ya. Jadi jangan pakai tangan kiri. Terus kemudian ada yang makan buah. Atau katakan makan cabai. Sambil makan, yang kiri pegang cabai, saking asyiknya makan cabai. Ya, nggak boleh. Sama hati-hati suami Anda yang ngerokok, hati-hati. Ngerokok pakai tangan kiri, nggak boleh. Karena ngerokok pakai tangan kanan nggak boleh juga. Jadi nggak boleh ngerokok. Nah, berikutnya ada mutanafus fil ina. Jangan Anda meniup minuman atau makanan. Dari riwayat At-Tirmidzi juga riwayat Imam Bukhari juga At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, juga diriwayatkan yang lainnya, ya, dari larangan meniup makanan. Disebutkan dari Ibnu Abbas annaha ayyatanaffasa fil ina'i au yunfakha fih. Dilarang seseorang bernafas atau meniup di bejana. Ya, meniup di bejana. Alasannya ini minumannya panas. Makanan di piring panas. Kalau panas, dinginkan alami. Jangan ditiup. Juga ada yang mengatakan jangan ditaruh di depan kipas atau dikipasin, biar dingin alami. Ya, ada yang mentakwilkan kalau makanan itu, minuman itu milik dia sendiri, tak mengapa ditiup. Karena nafas dia sendiri, kotoran dia sendiri. Dari mulut keluar kotoran, itu kan nafas dia sendiri. Tapi kalau makannya berjamaah, jangan ditiup, nanti orang lain pada jijik. Ya, Dhahir hadis ini, kalau kita lihat al-afdal wal afdal, tetap walaupun sendirian jangan ditiup. Ya, kalau lagi panas biarkan dingin dulu. Di antaranya pernah Nabi SAW dihidangkan makanan yang masih panas banget, fresh from the oven.
Piring zaman dahulu diantaranya dari Burma. Burma yaitu batu lempeng yang dibentuk seperti cekung, seperti piring. Dihidangkan, di situ ada masakan masih panas. Kemudian Nabi mau mengambil makanan tadi, ketika tangan Nabi sudah dekat di atas makanan, merasakan panas yang sangat dahsyat. Kata Nabi apa? Kami ini gak diberi makanan minuman dari api neraka. Dari sini hukumnya makruh Anda makan makanan yang masih sangat panas. Wah, Anda saking nafsunya, bakwan masih keluar asap, gak dianjurin. Ya, ngerusak apa? Saraf, ngerusak cita rasa di lidah, ngerusak saraf di balik gigi, bisa membuat mukosa luka. Coba, Islam indah banget. Lah selama ini kita sakit gara-gara makan kita, imam makanannya nggak bener, cara makan nggak bener, adabnya nggak bener, sehingga nimbulin penyakit. Kalau sudah sakit, yang disalahkan takdir Allah. Padahal Allah nggak makan, Allah nggak minum. Kita lah yang makan, kita lah yang minum. Ini adab kita yang kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Kalau Anda dapat nikmat, nisbatkan kepada Allah semata. Tapi kalau Anda dapat bencana, malapetaka, penyakit, cobaan, jangan salahkan Allah. Kitalah yang salah. Nah, makanan kalau lagi panas banget, didinginkan bukan berarti dikasih es. Didinginkan bukan berarti makan sudah dingin banget. Netizen pada komen, Tatat jadi orang kok polos banget memahami hadis. Gimana kalau makan bakso dingin? Ya nggak ada ceritanya. Bakso itu harus hangat, panas. Iya, maksudnya jangan panas banget, itu maksudnya. Ya. Nah, makanya menuntut ilmu jadi netizen itu susah, banyak nggak nerima. Ya, malaikat turun itu di mana? Di majelis-majelis ilmu, di masjid, meletakkan sayapnya, ridho dengan apa yang Anda perbuat. Nazalat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan pada hati Anda. Ikan-ikan di lautan memintakan ampun untuk Anda, semut di lubangnya memintakan ampun untuk Anda. Itu untuk Anda, bukan yang untuk di YouTube. Di Facebook, netizen gak ada ceritanya nuntut ilmu bener nih. Makanya hadir. Ya, subhanallah, kecuali Allah berikan taufik kepada para netizen ini. Anda bayangin, jadi apa? Kalau panas banget, jangan dikonsumsi. Makanan yang Anda makan, Allah jadikan keberkahan. Keberkahan itu bertambah ketika makanan itu diturunkan dari panasnya. Pernah Asma bintu Umais setelah masak, kebiasaan dia nggak langsung dihidangkan. Kebiasaan dia dipinggirkan dulu, setelah hangat baru dihidangkan. Kemudian yang lain bertanya dari sahabat yang lainnya, kenapa kau lakukan ini? Nabi yang menasehati aku seperti ini. Apa kata Nabi? Fa inna barakata ta'am tatazayat. Karena keberkahan makanan itu bertambah. Ketika makanan yang sangat panas, diturunkan panasnya. Berkah dari sisi apa? Ini kabar dari Nabi, Anda menjalankan sunnah. Berkah dari sisi apa? Anda lebih sehat. Itu diinginkan. Lu dapat pahala, dapat kesehatan. Nggak dapat penyakit. Nah, jadi apa? Jangan terlalu panas banget. Jangan ditiup makanya. Jangan ditiup. Nah, ada hadis Nabi SAW, la salata, atau dalam riwayat la isya'a bihadratil asya. Gak ada makan, ya, atau la salata bihadratil ta'am. Dalam riwayat, gak ada sholat kalau makanan sudah dihidangkan. Iya apa enggak? Sering dengar ya. Sekarang Anda mau sholat zuhur, ini pulang, habis dari Al-Falah, pulang ke rumah. Ternyata menantu masak. Atau putra Anda masak, atau suami Anda masak, bikin kejutan untuk istrinya yang lagi semangat kajian di Al-Falah. Ya, tumben masak mas, iya biar kamu tambah semangat kajian. Aku tahu setelah kamu pulang dari Masjid Al-Falah, kamu tambah taat sama suami. Ya salah. Dulu ada seorang ustadz,
Allah yarham, sudah meninggal ustadznya. Sebelum kajian 10 menit pertama mesti nasihat untuk ibu-ibu. Nasihat dia diantaranya, ibu-ibu sudah dengar nasihat saya, udah taat. Baik. Masih ada ibu-ibu yang berani sama suami, masih ada di sini? Diam semua ibu-ibu. Kalau masih ada yang berani, keluar dari majelis saya sekarang. Dikituin sama ustadznya. Setan yang nempel di ibu-ibu bakal kabur itu. Nah, kenapa? Zaman sekarang zaman banyak sekali perceraian bermula dari apa? Istri yang gak taat sama suami. Oh subhanallah, lanjut lagi nih. Itu intermezzo barusan. Iklan. Terus misalkan di rumah Anda disiapin, makanannya sudah siap. Anda kan wanita, afdalnya salatnya di rumah. Kalau laki-laki afdalnya di masjid. Bahkan wajib. Kemudian suami sudah masakkan hidangan, adzan sudah berkumandang, hidangan sudah siap. Anda lebih pilih salat atau lebih pilih makan? Yakin? Makan katanya. Sebagian ulama melihat, kalau makanannya masih fresh from the oven, masih menguap, sangat panas, sholat dulu aja. Karena Anda bakal makan makanan yang terlalu panas. Jadi malah dapat bahaya, mending sholat dulu aja. Karena makanannya sangat panas banget. Kecuali kalau makanannya sudah ready untuk Anda konsumsi, Anda pilih makan dulu aja. Nah, baru Anda sholat. Biar sholatnya khusyuk, nggak terbayang-bayang makanan. Kemudian ada yang mengatakan ini termasuk perkara darurat. Ad-darurah tubihul maqdurah. Ad-darurah tubihu al-mahdurah. Wad-darurah tuqaddar bimaqadiriha. Perkara darurat itu membolehkan apa yang dilarang. Contoh, laki-laki harusnya sholat di masjid. Makanan sudah dihidangkan. Daripada nanti ngelamun atau terngiang-ngiang makanan yang ingin dia makan, ya khawatir dimakan anak-anaknya, ya misal, mending dia makan dulu. Nah, nggak apa-apa makan dulu, tapi dengan syarat jangan dalam keadaan sangat panas. Kedua, Anda makan dulu. Aslinya Anda wajib langsung mendatangi sholat, tapi makanan sudah dihidangkan karena ini darurat, daripada sholatnya nanti dibikin ngelantur oleh setan, maka mending makan dulu, tapi nggak harus dihabisin semua. Karena darurat itu ada dosisnya. Yang penting penasaran dia dari makanan sudah selesai. Terus dia sholat. Itu sebagian pendapat para ulama. Berikutnya, rahimani wa rahimakumullah jami'an, juga kebiasaan Nabi SAW, yashrab fi thalathati anfus. Dan Nabi SAW minum 3 kali teguk, nggak langsung sekali teguk. Ini hadis yang sahih, dan dia hasan, riwayat At-Tabrani, Juga disebutkan dalam riwayat Imam Muslim tadi, kalau minum 3 kali, orang minum air 3 kali, tadi sudah kita sebutkan di sini. Ya, kalau kita kan di sini sebutkan tadi, minum jangan sekali teguk. Kalau minum sekali teguk, bahayanya liver bisa lemah. Kalau liver lemah, bisa jadi dia kena fatty liver. Livernya sudah lemah, dingin, sehingga lemak numpuk. Ya, bisa jadi uap numpuk. Kalau uap numpuk gara-gara minum sekali teguk, bisa numpuk uap gas di kepala, di mata, di hidung, di leher, di paru-paru, di jantung. Bahkan di usus. Baik. Yang berikutnya, perubahan suhu terlalu ekstrim. Dari panas, minum sekali teguk langsung jadi dingin. Ini nggak dianjurin. Makanya dalam riwayat At-Tabrani disebutkan Nabi minum apa? Yatanafas thalatha. Minum 3 kali. Fa innahu apa tadi? Amra wa abra wa arwa. Ini apa? Turunnya lebih enak. Ya, nyaman. Nyaman apa? Turunnya air. Turun air.
Abra, dijauhkan dari penyakit. Termasuk apa? Perubahan suhu terlalu ekstrim. Termasuk penyakit yang lainnya yang kita sebutkan tadi. Yang berikutnya arwa, apa? Jadi durai, lebih efektif ya menghilangkan haus. Coba, para dokter ahli gizi belum membahas cara minum seperti ini. Tapi karena Nabi dari wahyu, Nabi mengabarkan dari Allah melalui malaikat Jibril kabar. Dan Allah yang menciptakan tubuh Anda. Bukan dokter, bukan ahli gizi, bukan ahli anatomi, ya, bukan ahli herbal, bukan sinse, ya, bukan Hippocrates, bapak kedokteran Yunani, tapi Allah. Allah yang menciptakan diri Anda. Allah kabarkan Anda butuh seperti ini, cara minum yang benar, biar minuman Anda nggak menyebabkan penyakit. Nggak menyebabkan penyakit. Kemudian, bismillah, saya minum dulu. Yang berikutnya, adamu syurbi min famis saqa. Jangan minum dari mulutnya ceret. Mulutnya ceret. Kalau Anda pakai air mineral, dibuka, ini nggak sama dengan ceret. Dan Anda kelihatan apa di balik tutup, karena transparan. Nggak bisa disamakan. Ya. Dari riwayat Imam Bukhari yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syurbi min famil qirbah aw saqa wa ayyamna'a jarahu ayyugharriza khashbahu fi darih. Anda perhatikan sekarang ya, minum dari mulut ceret. Dari sisi apa dilarang? Ya, katakan nih ceret. Ini ceret masa lalu nih. Nih, misal, ini onta apa ceret nih? Ini dari mulut ceret, nggak boleh minum dari mulut ceret. Ini bahasa Arabnya famis saqa. Ya, famis saqa. Ya, atau kirbah. Al-kirbah. Makanya Anda lihat, kalau Anda punya bejana seperti ini, Anda harus cari tutupnya terus. Kalau enggak, Anda ada penutupnya. Besi langsung satu paket dengan ceretnya. Dari sisi apa dilarang dari minum ceret? Pertama, bukan adab seorang muslim. Ya, minum seperti ini. Langsung. Dan ini nggak bisa dikiaskan dengan botol-botol mineral. Enggak. Kedua, kalau Anda minum kondisi seperti ini, Anda bakal minumnya, airnya masuk lebih banyak. Nggak seperti gelas bisa sekali teguk, dua teguk, dikit-dikit. Yang ketiga, ini yang paling penting, Anda nggak tahu di mulut ceret mungkin ada hewan. Bisa lalat, bisa kaki seribu, bisa kecoa, bisa cicak. Waktu itu ada seorang salaf, orang pendahulu, berwasiat kepada seorang lelaki yang mau minum dari mulut ceret. Dia berkata, ya fulan, naha nabiyuna an nashrab min fis saqa atau min famis saqa. Nabi kita sudah melarang minum dari mulut ceret. Dia nggak peduli, dilarang, disampaikan hadis Nabi, dilarang, dia nggak peduli, minum. Gara-gara menyelisih sunnah Nabi, keluar ular kecil masuk ke mulutnya. Menyelisih sunnah Nabi SAW. Makanya hati-hati, segala sesuatu yang menyelisih sunnah Nabi, ya akan ada malapetaka. Termasuk pernah ada seorang lelaki yang menghina sunnah Nabi. Laki-laki ini ditawari siwak. Padahal Nabi bersabda, laula
an asyqa ala ummati la'amartuhum bisiwak. Seandainya aku tidak memberatkan umatku untuk gosok gigi, mewajibkan gosok gigi, niscaya aku akan wajibkan gosok gigi. Tapi karena takut umatku berat, aku nggak wajibkan, istilahnya seperti itu. Ini laki-laki ini sanadnya kisah ini semua sahih. Dari sahibul kisah, orang-orang terdahulu. Orang ini bilang, ini kayu siwak ini biasanya permisi untuk membersihkan dubur saya setelah buang air besar. Padahal Nabi sebelum sholat bersiwak, sebelum wudhu bersiwak, ya, kemudian mau masuk rumah bersiwak, mau baca Al-Quran bersiwak. Adapun masuk masjid nggak ada dalilnya, tapi dianjurkan oleh para ulama bersiwak. Sering Nabi bersiwak, bukan hanya giginya, tapi lidahnya juga sampai disiwaki. Menunjukkan Nabi bersiwak itu bukan sehari 2 kali, tapi banyak kali. Orang ini menghina sunnah. Akhirnya masuk kamar mandi, permisi setelah buang air, siwaknya untuk membersihkan dubur dia. Kemudian orang ini apa yang terjadi? Selama 9 bulan teriak-teriak, sakit perut. Setelah 9 bulan, keluar dari lubang duburnya seekor hewan sebesar kelinci, kepalanya seperti ikan, punya 4 taring tajam-tajam panjang. Dan keluar suara keras 3 kali teriak hewan ini keluar dari dubur tadi, dan anaknya laki-laki yang menghina sunnah tadi memukul hewan tadi sampai mati. Dan laki-laki ini berkata, demi Allah, hewan inilah yang mencabik-cabik isi perut saya. 2 hari kemudian laki-laki ini mati. Ada juga yang dianjurkan sunnah Nabi. Ya, hendaknya setelah Anda bangun tidur, cuci tangan dulu 3 kali sebelum berwudu. Yang Nabi bersabda, fa innaka la tadri aina batat yaduk. Kata Nabi apa? Karena kalian nggak tahu di mana tangan kalian bermalam. Permisi di kemaluan, di dubur, pegang najis. Makanya cuci tangan dulu karena akal kita sedang hilang ketika tidur panjang. Kemudian laki-laki ini menghina hadis Nabi ini. Kata dia, ana adri aina batat yadi. Aku tahu kok di mana tanganku bermalam. Batat yadi fi firashi. Tanganku ya tidur di atas ranjangku, katanya. Esoknya setelah dia bangun dari tidur, Allah siksa dia dengan cara Allah, yaitu ujung jarinya sampai sikunya masuk lubang duburnya sampai matinya. Makanya sunnah jangan dilecehkan. Sekarang lagi viral di medsos, orang jenggoten dipikir kayak kambing. Kalau orang jenggoten pasti budu-budu, karena otaknya, kecerdasannya turun ke bawah. Coba, sunnah Nabi dihina. Nah, jenggot ini hukumnya apa? Khilafnya cuma antara sunnah dan wajib. Nggak ada makruh, nggak ada haram, nggak ada boleh. Nggak ada. Antara sunnah apa wajib, mau menjalankan apa enggak. Dan demikian, di surga semua laki-laki nggak punya jenggot. Di dunia kita nggak boleh potong jenggot. Nabi bersabda dalam riwayat Imam Muslim, aful lihya wa qassu syarib. Potong kumis kamu, biarkan jenggot tumbuh. Kata biarkan itu perintah apa bukan? Perintah. Nah, laki-laki nggak boleh pakai sutra. Di surga kita baru boleh pakai sutra. Ada yang tebal, ada yang tipis. Kita laki perempuan nggak boleh minum dari bejana, dari piring emas dan perak. Di surga itulah punya kita nanti. Laki-laki nggak boleh ya zina di dunia. Di surga setiap harinya ada 2 bidadari. Ya, kalau mati syahid 72 bidadari. Kalau ibu-ibu nggak perlu bidadara. Karena ibu-ibu kalau sudah dikasih logam mulia, diem. Apalagi harganya emas sudah 3 juta. Udah. Nggak usah dikasih ranjang nggak apa-apa. Tapi kalau laki-laki mikirnya ranjang terus. Itulah fitrahnya beda. Laki-laki nggak dilayani bakal murka. Kalau laki-laki nggak dilayani semalaman, dia tidur dalam keadaan marah, Anda dilaknat malaikat dari suami tidur marah nggak Anda layani sampai waktu subuh. Sampai Anda rujuk kembali dan minta maaf kepada suami. Ya, kalau istri
nggak dilayani di atas aja nggak mengapa. Yang penting kirim transferan, kasih logam mulia, siapin rumah, itu. Makanya di surga Anda nggak disediain bidadara. Kenapa? Anda sudah puas. Rumah Anda batu batanya dari emas dan perak. Tanahnya dari bau yang wangi. Pasir kerikilnya dari yakut wa lu'lu'ah. Permata dan batu-batu merah. Udah Anda puas, nggak minta apa-apa lagi, nggak minta bidadara, udah selesai. Itulah bedanya. Di dunia kita nggak boleh minum khamr. Di surga disiapin khamr yang tidak memabukkan. Ya, Pak, di dunia Anda kadang sedih, Anda difitnah, menahan amarah. Di surga Anda nggak ada sedih. Di dunia Anda pusing, di surga nggak ada pusing. Nah, jadi sabar di dunia. Ya, termasuk datangi semua syariat Nabi. Jangan selisihi syariat Nabi. Kemudian yang berikutnya, kita nggak boleh memang dari makan minum dari apa? Dari emas dan perak, nggak boleh. Nabi sudah mengingatkan dalam riwayat Bukhari Muslim dari Hudzaifah, la talbasu al-harir wad-dibaj wa la tashrabu fi aniyati adh-dhahab wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Anda wahai kaum lelaki nggak boleh memakai pakaian sutra, tipisnya ataupun tebelnya, dan kalian nggak boleh minum dari bejana dari emas dan perak, dan nggak boleh makan darinya, karena itu adalah untuk orang-orang kufar, tapi untuk kalian di surga. Ini wasiat Nabi SAW. Berikutnya yang ke-9, termasuk adab, saqil qaum akhiruhum syurban. Orang yang menuangkan minuman, minumnya itu paling terakhir. Orang yang menuangkan minuman, minumnya paling terakhir. Misalkan Anda sebagai tuan rumah, Anda mengundang semua jamaah Al-Falah, dituangin, bawa gelas, semua dituangin susu sapi fresh. Terus yang nuangin nanti kalau sudah selesai semua ini jamaah. Termasuk demikian Nabi dan Abu Hurairah menuangkan minuman susu kepada ahli suffah. Dituangkan. Setelah selesai baru Nabi dan Abu Hurairah minum susu tersebut. Ini adab. Termasuk memuliakan saudaranya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Anda lihat, kalau urusan dunia, dulukan urusan orang lain. Tapi kalau urusan akhirat, kita dulukan diri kita. Kita rebutan. Ya, pernah waktu itu Ibnu Abbas ditawarkan minuman, bekas minumannya Nabi. Harusnya kan kanan dahulu. Tapi kanan ini ada Ibnu Abbas. Yang kiri ada Abu Bakar dan sahabat yang lainnya. Ibnu Abbas ditanyai, dikasih Abu Bakar dulu apa yang kanan dulu? Tetap maunya Ibnu Abbas. Karena apa? Ingin mendapat keberkahan bekas bibirnya Rasulullah SAW. Nah, juga ketika Anda sholat, misalkan laki-laki sholat di shaf awal, kadang ada orang Indonesia suka apa? Sungkan, enggan. Anda aja dulu, Anda duluan. Monggo. Jangan monggo. Awal ya rebutan di awal. Ini urusan akhirat. Tapi kalau urusan dunia, silahkan. Kenapa? Nabi bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala man fi sufufil awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikat memuji. Ya. Siapa? Orang-orang yang ada di saf awal. Jadi lomba-lomba. Jangan sungkan-sungkan. Ini masalah akhirat. Tapi kalau masalah dunia, silahkan, dulukan teman Anda. Makan, minum, silahkan, Anda dulu, makan dulu aja. Nah, juga termasuk adab berikutnya, disebutkan Nabi SAW, Man saqal qaum saqahullahu fil jannah. Barang siapa memberikan minuman kepada satu kaum, Allah akan berikan minuman dia di surga. Ini siapa yang nyiapin air minum tadi? Semoga dikasih minuman di surga. Nah, ini masih minuman. Gimana kalau neraktir makanan? Berarti lebih besar dari minuman. Min babil awla.
Ya, jangan jadi orang ketika makan bareng, ya, ketika waktu makan di kafe, di resto bareng, makan bareng-bareng 10 orang ibu-ibu. Ketika waktunya bayar, pada pura-pura ke kamar mandi semua. Jadilah orangnya apa? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Lomba. Siapa dulu yang bayar? Enggak, pokoknya saya yang bayar. Pokoknya saya, kalian semua pokoknya saya yang traktir pokoknya. Enggak saya, pokoknya saya. Lain kali aja kamu, pokoknya ini hari ini saya. Nah, hari ini saya, ternyata dia mikir mumpung ini cuma goreng-gorengan murah, jadi saya. Yang mahal nanti kamu. Jadilah orang yang mulia. Jadi orang jangan sering memanfaatkan orang lain. Jadi orang yang sering memberi. Itu penting. Jangan takut habis duit. Mana qasad sadaqatun min malin. Gak akan kurang uang yang Anda keluarkan untuk sedekah. Gak kurang. Allah ganti terus. Dengan Anda jadi wanita, ibu-ibu yang salehah, karimah, banyak memberi, kathratul ata. Anda bakal jadi orang semakin kaya. Ya, hati kaya, ya, juga dikasih harta betul-betul lebih banyak, kesehatan juga lebih baik. Yang berikutnya, taqdiyatul aniyah inda naum. Ketika Anda tidur, bejana-bejana air itu ditutup. Seperti ember ditutup, seperti minuman ditutup, seperti sumur ditutup kalau ada yang kebuka. Kenapa? Sebagaimana disebutkan ya dari Sahihain dari Jabir bin Abdullah bahwasanya beliau bersabda, khammiru al-aniyah, tutuplah bejana-bejana kalian, wa uku askiyah, ya, juga tutup apa? Tempat minum kalian, wa ajifu albab, juga pintu juga demikian, waqfitu sibyanakum indal asya. Nah, termasuk apa? Anak-anak itu ketika antara maghrib dan isya dicegah jangan sampai keluar rumah. Ya, jangan sampai keluar rumah. Fa innal jin intashar, karena setan sedang kelayapan, gentayangan. Ya. Wa waqfitu sibyanakum indal isya fa innal jin intisharan wa khatfatan wadfi'u al-masabih indar riqat, juga matikan lampu. Fa innal fuwaisiqah rubbama ihtarat atau ijtarat al-futailah fa ahrakat ahlal bait. Karena apa? Tikus sebagai fuwaisiqah itu bisa jadi menyebabkan satu rumah itu kebakaran karena lampu dari masa lalu itu lampu dari minyak. Juga dalam setahun sekali, dalam satu malam itu ada apa? Ada wabah yang Allah turunkan dalam satu tahun sekali. Maka dari itu apa? Hendaknya ditutup bejana-bejana air. Ya. Kemudian setelah minum apa? Bertahmid. Ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan melengkapi faedah. Tadi sudah disebutkan terkait minuman. Sekarang kita lihat lambung kita. Di sini ada namanya katup lambung. Katup lambung. Atau bahasa kerennya sphincter pylori. Atau bahasa Arabnya famul me'dah, mulut lambung. Ya. Dan lambung ini ada 3 lapis. Lapisan pertama banyak lendirnya dan sarafnya. Ketika pola makan Anda kacau, maka lambung ini sarafnya akan bermasalah. Sebagai apa? Alarm. Anda sedang salah pola makan. Makanya dikasih warning. Anda sedang sakit. Sampai katakan sakit mah. Ya, gastritis.
udah apa? Asam lambung naik. Kemudian masih juga bandel. Makan masih ngaco, sudah tahu ini makan bakso 10 sendok sambelnya. Mie ayam 10 sendok sambelnya. Minumnya jahe panas. Ya. Oh, pagi-pagi menunya bakwan. Ya. Malam menunya sate misalkan. Sama sambal misalkan. Ini panas semua. Sudah sakit, dikasih alarm, masih nggak mau berobat. Lanjut, step berikutnya terjadilah tuka lambung atau ulcus pepticum. Luka. Sudah luka, masih bandel nih. Tidak tobat juga. Ya, timbul luka di lambung. Ini kalau sudah luka, ini sakit banget. Biasanya ciri-ciri tuka lambung, nyeri ulu hati tembus ke punggung. Itu biasanya sudah ada tukanya. Bahu tegang. Kemudian masih bandel juga. Luka ini semakin dalam. Semakin tebal, semakin dalam. Akhirnya terjadi apa? Perforasi. Lambungnya jebol. Akhirnya sebagian makanan masuk ke apa? Rongga perut. Peritonium. Terjadilah peritonitis. Radang pada rongga perut. Siapa yang salah? Jangan bilang takdir Allah. Anda yang mendolimi diri Anda sendiri. Nah, sudah dikasih alarm. Ini Allah sudah ciptakan sempurna nih tubuh kita. Nah, berikutnya, Anda ketika makan, dihasilkan 5 enzim. Ada HCl, ada pepsin, ada gastrin. Ya. Turun, makanan sampai mana? Di sinilah makanan. Makanan turun, 5 enzim keluar untuk menghancurkan. Ketika makanan turun, enzim keluar untuk menghancurkan, berarti perlu Anda kasih waktu enggak? Jeda waktu enggak? Jeda waktu untuk apa? Menghancurkan makanan. Sehingga disebutkan Ibnu Qayyim, kalau sudah makanan bercampur enzim ini dihancurkan, jadilah nanti namanya alkimusat. Alkimusat. Kalau bahasa dokternya, cairan cim. Cairan cim itu apa? Yaitu makanan yang sudah dihancurkan dengan enzim ini, dia jadi seperti apa? Seperti bubur atau seperti susu. Ya, Anda makan nasi, makan ayam, dihancurin jadi seperti bubur dan susu, jadilah cim. Kalau sudah lembut, berarti siap minum apa enggak? Siap minum apa enggak? Itu yang dimaukan. Kalau ini sudah hancur, Anda kasih waktu untuk menghancurkan, ini hikmah. Anda jangan sembarangan minum yang salah. Ya, ini berarti siap minum. Kapan siap minum? Lihat, kalau Anda makannya buah, maka Anda minumnya bisa 10 atau 15 menit setelahnya. Kalau Anda makannya berat, ya, daging-dagingan sama nasi, berarti Anda kasih jarak, ya, bisa 60 sampai 90 menit setelah makan. Hancur. Ya. Jadi di sini Anda perhatikan, ada 3 poin yang perlu Anda perhatikan. Jangan makan langsung setelah minum. Jadi Anda minum langsung makan, jangan. Karena air masih ada di sini. Kedua, jangan sambil makan sambil minum. Kalau kesedak, ya minum dikit aja. Yang nggak boleh itu minum dalam jumlah banyak. Kesedak, minum dikit. Orang kesedak, ima dia salah makanannya, ya, atau saat makan dia nggak meletakkan posisi pada tempatnya, atau sibuk tergesa-gesa ketika makan, atau bicara terlalu cepat, ya, sambil makan sambil bicara, tak mengapa.
Bahkan sebagian menganjurkan. Kenapa? Karena kebiasaan orang Yahudi kalau makan harus diem. Maka kita selisih Yahudi. Dan Nabi kalau makan sering sambil bicara. Tapi kalau Anda makan bicara sambil cepat, kesedak. Atau makan tergesa-gesa bisa kesedak. Yang berikutnya, Anda makan tersedak dan seret. Kenapa? Ada sebagian orang yang tipenya panas banget. Sampai tenggorokannya panas. Sehingga gampang tersedak. Jadi dia harus dibantu air. Iya, boleh. Mau air, mau marok, kuah-kuahan dikit aja, boleh. Yang nggak boleh minum langsung banyak. Kemudian, jangan langsung minum selepas makan. Rubah mindset Anda. Minum itu bukan setelah makan, tapi minum itu ketika haus dan butuh. Nah, ini contoh. Jadi berikutnya Anda perhatikan, kalau Anda habis makan langsung minum. Contoh mau makan buah, ini buah apel masih utuh di sini atau 1/3, 2/3. Ada makan, masya Allah daging, ini makan daging ini sama tulangnya. Terus makan apa nasi? Ini belum hancur. Anda dorong makanan dengan air makanan ini. Jadinya apa? Berjubel di sini. Bisa rusak enggak ini? Nah, disebutkan para ulama di antara Ibnu Qayyim akan menjadikan apa? Masalah namanya al-khulanj. Kalau bahasa dokternya kolik abdomen. Nyeri perut hebat dan bakal sering begah. Ini kenapa perut Anda begah? Ini salahnya. Dan berikutnya akan menyebabkan apa? Ya, ini plat nomor baru. Buncit ini harusnya. Ya. Buncit. Jadi perutnya apa? Buncit. Gara-gara apa? Kebiasaan. Habis makan langsung minum. Jadi terus minumnya itu kayak apa? Kapan minumnya? Kalau habis makan nggak langsung minum terus, kapan minumnya? Pertama, minum itu ketika butuh. Butuhnya kapan? Ketika haus. Kemudian ketika kapan? Minum itu ketika lihat, permisi, ya, air pipis, ya, ini air minum kapan haus, kemudian air pipis sudah Anda lihat apa? Pekat. Berarti Anda kurang minum. Ini barometer. Ini diantara barometernya. Minum ketika haus itu kebutuhan. Ketika air pipis pekat itu sangat butuh, berarti perlu ditambah dosisnya. Terus kalau kita lihat berikutnya, ini minum kapan ya? Sekarang jumlahnya, jumlah minuman, berapa liter? Nah, ini kita kupas. Sekarang lagi rame di medsos, Anda minum 1,5 sampai 4 liter. Iya apa enggak? Nah, apalagi banyak ibu-ibu yang bawa mug besar-besar, ada selangnya. Sambil kajian. Ya. Anda lihat, bukan ini. Ini bukan dari Islam juga. Anda lihat pertama, ya, Anda lihat Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31. Wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah Anda, minumlah Anda. Allah nggak suka dengan orang-orang yang berlebihan. Berarti yang menyebabkan Allah benci kepada manusia, salah satunya kita banyak makan, banyak minum. Kenapa Allah benci dengan kita? Kita berarti nggak jaga amanah. Amanah sehat. Makanya nanti di yaumul qiyamah bakal ditanya, alam nusihalaka jismak, bukankah telah kujadikan pada kalian tubuh yang sehat? Kemudian kita menjerumuskan diri pada penyakit.
kita berarti apa? Menjerumuskan diri pada malapetaka. Dan berikutnya kalau banyak makan, banyak minum, berarti pemboros. Pemboros temannya setan. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Para pemboros itu adalah saudaranya setan. Termasuk sebagian masyayikh mengatakan siapa pemboros bukan hanya belanja habis-habisan, boros uang sana sini. Ternyata makan makanan yang tidak kita butuhkan itu juga boros. Anda makan sesuatu yang Anda nggak butuh, Anda berlebihan, itu juga boros. Di dalam tubuh nggak manfaat, tambah bikin penyakit. Ini nggak boros. Termasuk kalau kita tadabburi, Anda minum vitamin padahal Anda nggak butuh, itu juga boros. Beli vitamin mahal, tapi Anda nggak butuh tubuh Anda. Sudah cukup dengan makanan, itu boros. Minum herbal tiap hari, minum habatus soda, minum suplemen, padahal tubuh Anda nggak butuh, itu termasuk boros. Nah, jadi bukan ini, bukan apa? Bukan minum air itu apa? Pakai takaran liter. Karena kalau kita tanya lagi, ini liter ini kita lihat pertanyaan untuk siapa? Untuk anak kecil, laki, wanita, muda, dewasa, tua, untuk orang sehat, untuk orang sakit, bakal bingung untuk siapa? Anak kecil dikasih 4 liter, paru-parunya bakal numpuk cairan. Jadi bukan seperti ini. Jadi minum apa? Ketika butuh saja. Ketika butuh. Anda merasa butuh haus. Ada orang tipe yang gak haus-haus. Tapi air pipisnya sudah pekat. Maka harus minum juga. Ya, maka harus minum juga. Makanya gak boleh berlebihan. Air juga gak boleh berlebihan. Kita gak bahas makanan. Pertemuan berikutnya kita bahas makanan. Kini kita hanya bahas minuman. Sekarang Anda perhatikan, Anda nggak boleh banyak minum. Contoh di sini ada ayat yang lainnya jadi bahan tadabbur ketika Allah berfirman, "Qulna ya naru kuni ya bardau wa salaman ala Ibrahim." Ya, kita lihat di sini. Anda perhatikan Allah berfirman kepada api yang hendak melahap Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Api yang hendak melahap Nabi Ibrahim. Dan Allah langsung berwasiat kepada api. Ya, Allah langsung berwasiat kepada api. Dalam surat Al-Anbiya ayat 69. Kulna ya narukuni, kami katakan wahai api, Allah langsung memerintah api. Jadilah kamu api ini jadi apa? Dingin. Wasalaman, tapi apa? Menyelamatkan Nabi Ibrahim. Dingin tapi menyelamatkan Nabi Ibrahim. Sebagian masyayikh mengatakan, kalau Allah katakan, jadilah api kamu dingin, tapi berhenti di sini. Bisa-bisa api yang panas, ketika jadi dingin, bisa-bisa apa? Nabi Ibrahim bisa apa? Bisa wafat. Wafat kenapa? Kedinginan. Bisa difahami? Nah, bisa wafat kedinginan. Maka dari itu, dingin tapi apa? Keselamatan. Dingin tapi apa? Keselamatan. Menyelamatkan Nabi Ibrahim. Jadi makanya jangan terlalu dingin. Anda kalau kebanyakan air, Anda bakal terlalu dingin. Kalau Anda terlalu dingin, efeknya apa? Disebutkan Imam Zurnuji dalam kitabnya Ta'lim Muta'allim, ulama tahun 600 Hijriah, kalau Anda kebanyakan air, Anda bisa apa? Dingin seperti air. Dingin seperti air. Yang air itu sifatnya dingin, rasanya hambar. Dan akan menyebabkan apa? Malas. Mager. Kenapa tubuh Anda kedinginan? Api-api sudah pada redup. Berikutnya apa? Otak Anda juga dingin.
Kalau otak dingin apa? Hafalan lemah, konsentrasi lemah, diajak kajian nggak nyambung-nyambung. Ya, nah, terus apa? Nggak ada, ya, nggak ada kreasi. Otak dingin. Berikutnya apa? Pencernaan dingin. Kalau pencernaan dingin, jadinya lemah. Berikutnya apa? Akan menyebabkan juga bagi pasangan suami istri frigid, dingin, nggak punya syahwat. Ya. Berikutnya apa? Kalau rahim, rahimnya dingin. Kalau rahim dingin, kalau head bisa jadi cuma headnya 2 hari 3 hari sudah bersih. Ya. Kemudian akan muncul penyakit-penyakit dingin. Penyakit dingin seperti apa? Bisa vertigo migrain yang dingin, bisa pusing karena dingin, bisa rematik, nyeri sendi dingin, bisa batuk pilek, ya, bisa autoimun sifatnya dingin. Nah, bisa juga khawatir kena hipotiroid. Kalau terlalu banyak dinginnya, bahkan bisa kena gagal ginjal. Gagal ginjal. Sekarang coba kita lihat kok bisa kronologi gagal ginjal. Kita lihat contohnya di atas. Nggak rumit kan penjelasan, enggak ya? Kita lihat contoh, ada orang tipes. Tipes ini dingin apa panas? Dingin apa panas? Apa meriang? Anda lihat orang tipes lidahnya mesti putih. Dia sebenarnya dingin. Makanya orang tipes ini jangan Anda kasih dingin-dingin. Orang tipes jangan dikasih semangka, buahnya melon, pepaya. Jangan dikasih sayur dingin, labu siam, timun. Jangan dikasih protein hewani dingin, ikan, putih telur, daging sapi. Jangan dikasih juga minumannya yang dingin-dingin. Misalkan dikasih minuman kangen water. Akhirnya dingin ketemu dingin. Dan bakal jadi apa? Kulna ya narukuni bardau wasalama. Akhirnya bisa mencelakakan. Karena dingin berlebihan, akhirnya apa? Bisa komplikasi. Orang tipes bisa kenapa? Penyakit paru. Lanjutnya apa? Ginjal. Lanjutnya diare dingin. Lanjutnya migrain. Kenapa? Karena dingin ketemu dingin. Terlalu numpuk. Makanya orang tipes pantangannya yang dingin, obatnya yang panas-panas. Yang panas bisa madu, bisa propolis, bisa jahe, bisa habit soda, bisa kustum hindi, dan seterusnya. Sekarang Anda lihat, kangen water ini sifatnya panas apa dingin? Panas apa dingin? Dingin biasa apa dingin banget? Dingin banget. Alatnya harganya 45 juta. Sifatnya basah banget. Pernah kami dapati ada dokter spesialis BTKV, toraks kardiovaskuler, yang kerja di ruang hemodialisa, tempat cuci darah. Gimana kita ambil pelajaran? Dokter ini meneliti, dokter yang cerdas dan bermanfaat untuk saudaranya. Dia meneliti kenapa dia sampai mengalami, pasien ini mengalami apa? Gagal ginjal. Cuci darah. Gagal ginjal. Diteliti, ternyata penyebabnya kangen water. Kalau dari teori kita kok bisa? Ternyata pasiennya dingin, tambah apa? Air, kangen water,
dinginnya berlebihan, ketemu dingin, ginjalnya tambah drop. Bisa dipahami? Jadi Anda lihat dengan konsep panas dingin ini Anda tahu. Jadi nggak bisa satu orang ini sembuh dengan cara tertentu, belum tentu cocok untuk yang lain. Kangen water ini, wah nggak gitu kok. Ini ada teman saya kena batu ginjal, sembuh pakai kangen water. Iya, beda kasus. Batu ginjal itu sifatnya panas. Kalau Anda sering ketemu panas, dia akan kering. Panas kering. Panas kering lama-lama membatu. Jadilah batu ginjal, batu empedu. Anda lihat siapa orang yang sering kena batu ginjal, batu empedu? Orang kebanyakan sambal, kebanyakan cabai, kebanyakan kambing, kebanyakan bebek, kebanyakan bakwan, kebanyakan roti, tepung, gula, garam, kurang minum air, kurang buah, kurang sayur. Akhirnya kering, ditambahi stres, dendam, marah, kaki retak-retak, pecah-pecah, semua satu paket. Makanya Allah juga berfirman, "Qul mutu bi ghaidikum." Qul wahai Muhammad, ya, mutu bi ghaidikum, matilah kalian gara-gara dendam kalian atau marah kalian. Makanya marah itu bisa bikin mati. Sebelum mati kena penyakit dulu. Darah tinggi, stroke, hipertiroid, kanker rahim, kanker serviks, kanker tulang, kanker darah. Makanya dimulai. Makanya jangan dendam, jangan sedih. Ada saatnya sedih harus dilepas. Nah, ini contoh. Jadi kangen water cocok untuk orang panas. Kalau orang dingin, kebanyakan kangen water gagal ginjal. Kalau Anda minum sesekali, orang dingin, saya dingin, minum kangen water sekali-kali, tak mengapa. Ya, kalau orang panas, minum kangen water tiap hari sampai penyakit panasnya hilang, itu obat. Kangen water obat bagi dia. Ada yang cuci darah gara-gara minum cairan isotonik. Cuci darah. Ini orang nggak kerja, seorang ibu-ibu di rumah. Suaminya nyediain ART. Punya anak 6, disediain babysitter. Terus tugasnya istri ngapain? Lihat televisi, ngemil, nggak pernah olahraga, nggak pernah gerak. Ya, sedia di kulkas cairan isotonik, padahal nggak pernah keluar keringat. Nah, ginjal bakal capek. Sama Anda minum air kelapa 1 hari 3 kali, padahal Anda nggak butuh, nggak keluar keringat, bisa cuci darah. Sesekali Anda konsumsi tak mengapa, air kelapa. Kalau pas butuh, Anda habis olahraga, habis kardio, habis naik motor, keringetan, habis di sawah, kerja keringatan, Anda minum air kelapa, isotonik, itu menggantikan cairan Anda. Tapi kalau nggak imbang antara apa yang masuk, apa yang keluar, ginjal akan kena. Ginjal bisa kena. Nah, kemudian ini perlu diperhatikan apa? Jadi minum itu seperti apa? Lihat kebutuhan. Termasuk kebutuhan manusia, kita bagi manusia, contoh, manusia ini ada tipe panas lembab, panas kering, dingin lembab, dingin kering. Ya, misalkan kalau orang panas lembab, ini bakal butuh air lebih. Panas kering, butuh air lebih. Dingin lembab, air dikit. Kalau dingin lembab dia sedang punya penyakit dingin lembab, kalau perlu airnya dikasih jahe sebagai obat. Ya. Kemudian dingin kering, airnya butuh lebih banyak lagi. Kalau dia punya penyakit dingin kering, berarti bisa tambah air, ditambah jahe, ditambah juga misalkan yang panas lainnya, ya, serai misalkan. Ya, ini jadi obat bagi dia. Jadi nggak bisa sama. Anda lihat kalau ada ustadz yang sifatnya panas, ketika isi kajian, air 1 gelas itu habis dalam 15 menit. Minum. Kalau ustadz tipe dingin, minumnya dikit aja. Kenapa? Badannya nggak terlalu panas. Jadi apa? Kebutuhan masing-masing beda air. Jadi nggak bisa dipatok liter.
Kita cukupkan sampai di sini. Sudah jam 10.26. Sisa waktu tanya jawab. Gimana makan makanan yang berkuah? Gimana kalau jendela rumah pertama makanan berkuah? Makanan berkuah kan Anda bukan minum kuah. Misal ya, yang salah. Makan bakso, baksonya dihabisin dulu. 5 bakso dihabisin. Habis itu kuahnya diuyup. Ini yang salah. Tapi kalau Anda sambil makan bakso, kuahnya sedikit, tak mengapa. Yang nggak boleh kalau minum jumlah banyak dan makanan belum hancur, akhirnya kedorong. Ini nggak boleh. Anda makan misalkan soto mie Bogor. Anda masakan sop, tak masalah. Bagaimana kalau jendela rumah ditutupnya hanya waktu maghrib sampai isya saja, selebihnya dibuka saja sampai pagi? Khawatir hewan. Khawatir hewan, bukan hanya setan, tapi ada hewan. Nah, dan sunnahnya malam itu ditutup, jangan lupa baca bismillah. Setan nggak bisa membuka bejana dan jendela yang dibacakan bismillah. Termasuk kalau Anda nyimpen duit di lemari, sebagian masyayikh mengatakan tutup baca bismillah. Ya, mencegah dari apa? Sebagian setan, jin dan tuyul yang mencuri uang. Ya. Dulu sebelum menikah, Ana belum hijrah, suami bekerja di asuransi. Usai usia pernikahan 11 tahun. Dari awal menikah sudah banyak masalah, mulai dari ibu mertua dan ipar ikut campur. Suami selalu berada di pihak keluarga sampai uang Ana beli rumah di atas namakan ibunya. Ana minta balik nama, suami malah marah. Ana sekarang sudah hijrah, suami sudah diajak tapi belum mau. Bolehkah Ana berpisah saja karena ingin menjaga kolbu dari penyakit hati agar bisa melupakan dan memaafkan? Makanya kadang suami istri kadang ada yang gak bisa dikumpulkan sama orang tua. Harus pisah rumah. Karena orang tua sebagiannya, suami juga gitu kadang lebih memihak orang tuanya. Ya, makanya suami istri punya rumah sendiri. Kalaupun ada orang tua mungkin di rumah di sampingnya, di dekatnya, walaupun gak serumah. Karena kalau orang tua dan suami istri ini punya ilmu, seperti kebiasaan ketika kami di Yaman, itu satu rumah bisa 7 kepala keluarga. Mobil cuma satu, tapi gak pernah tengkar. Gantian yang pakai dapur, ya dapur itu dipakai masak 7 keluarga. Uang juga jadi satu pintu, satu atap untuk makan harian. Yang masak, ini suami-suami kerja di luar, ini perempuan-perempuan tadi pada ngumpul masak-masak bareng, mereka pulang makan bareng. Ini Masya Allah, kenapa? Makanya Nabi sebutkan ja'akum ahlul Yaman wahum arqu afidatan wa ta'afu quluban wal hikmatul yamani wa fiqhul yaman. Telah datang kepada kalian orang Yaman yang hatinya lembut-lembut. Kalau bisa kumpul, alhamdulillah, karena itu memang urufnya mereka, kebiasaan mereka. Kebiasaan mereka kumpul dan jarang tengkar. Ya, karena sudah terbentuk. Tapi kalau memang nggak bisa, jangan dipaksakan. Suami istri satu atap dengan mertua atau orang tua. Ya, karena kalau ada masalah, si suami akan memihak orang tuanya, si istri memihak orang tuanya. Nggak harus birrul walidain, ya harus kumpul.
Karena apa? Ada bahaya yang lain kalau mereka nggak dibekali ilmu agama, nggak dibekali dada lebar, gampang timbul masalah, sensitif. Ini sebenarnya nggak perlu sampai terjadi perceraian. Masalahnya si suami ini juga harus duduk ikut ngaji. Ya. Dan kalau sudah orang tua ikut campur, rumah tangga bakal rusak. Biarkan rumah tangga itu dewasa. Kadang orang tua ngelihat cucunya nggak cocok sama pendidikan sama si orang tuanya. Nih suami istri punya anak, orang tuanya atau neneknya ada di situ juga. Dia dedek cucunya dengan cara beda sama orang tuanya sendiri. Ini sudah jadi masalah. Nah, sudah jadi masalah. Makanya paling enak ya untuk jadi rumah tangga yang dewasa. Kalau Anda nggak siap kumpul dengan orang tua mertua, mending rumah sendiri. Mending rumah sendiri. Kadang kalau suami seperti ini berlebihan, itu harusnya rumah suami istri di atas namakan ibu. Lah kalau ibu meninggal gimana? Hukumnya jadi harta waris dong. Ya, kalau atas nama ibu, hak milik ibu, ibunya meninggal, dapat harta waris jadinya. Bukan status rumahnya suami istri yang berjuang bareng. Ya, maka dari itu apa? Kadang perasaan itu ya kalau nggak dikontrol dengan syariat, akhirnya membuat malapetaka dalam rumah tangga. Ya, jadi jangan pikir cerai dulu, pikir baik-baik. Ajak suami kumpul, ketemu dengan orang yang ketiga, hakim atau ustadz. Mereka yang berkompeten untuk membantu masalah suami istri. Ya. Semoga ustadz keluarga selalu dalam lindungan. Amin. Bagaimana kebaikan keburukan jika sering minum air es atau air dingin dari kulkas? Jangan sering-sering. Anda kalau kebanyakan minum air es, ya tubuh ini selalu didinginkan terus. Nabi memang suka air dingin, tapi nggak dingin ekstrim. Disebutkan dari hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya karena ahabba ilaih al-barid wal hali. Yang disukai Nabi SAW dari minuman itu apa? Yang manis dan dingin. Ya, juga Nabi suka air yang diinapkan semalaman. Manfaat air yang diinapkan semalaman, kandungan tanah akan turun. Sehingga apa? Ginjal nggak terlalu berat untuk menyaring. Ya, termasuk air nabit, air minuman kurma, atau air dengan madu. Ini pertama ketika perut kosong itu manis-manis. Nabi seringnya sahurnya kurma, ada air nabit, kurma, ada air madu. Sarapan pagi harinya ada kurma ajwa. Buka puasanya bukan air putih, tapi kurma, rutop. Kalau nggak ada kurma ajwa, kalau nggak ada kurma. Jadi jangan terlalu sering untuk air kulkas, ya jangan terlalu sering. Kenapa? Khawatir melemahkan liver, panas tubuh jadi apa? Terlalu sering didinginkan. Apa obat treatment untuk batuk influenza pada anak? Anda bisa pakai probiotik. Probiotik terutama yang bahannya panas, contohnya bahannya bawang putih. Bisa yang bahannya kurma ajwa. Dasarnya panas. Ya, karena anak kecil masih rasa probiotik masih masuk dibanding habatus sauda. Ya, karena influenza ini lebih condong ke arah dingin, Anda cari pemanasnya. Probiotik bahan dasarnya misalkan bawang atau kurma ajwa yang panas-panas. Ya. Rasanya juga nyaman, ditambah madu diaduk, dia suka. Kalau habatus sauda mungkin dia nggak suka dengan rasanya. Bisa juga pakai propolis. Pakai propolis. Kenapa orang lanjut usia kalau makan sering tersedak? Karena semakin kering. Semakin sepuh, pencernaan atas sampai pencernaan bawah itu kering. Makanya dia sering minum air. Kalau ngomong, bicara, nggak banyak bicara. Kalau bicara banyak, langsung seret. Ya. Nah, karena usia, jadi dia apa? Harus konsumsi yang sifatnya dingin atau dingin lembab.
Orang yang lanjut usia jangan kebanyakan makan nasi, tapi ganti dengan labu kuning. Ya, kalau kurma, kurmanya kurma rutop, jangan kurma kering. Ya, jangan kurma kering. Ya, lauk hewaninya kalau bisa ikan. Kalau makan daging, daging yang masih lunak. Kalau kambing, kambing yang masih menyusu. Pilih dagingnya bagian paha depan. Ya, lebih empuk. Lebih empuk. Apa makan dan minuman yang baik untuk penderita pasien cuci darah? Sudah 2 pekan sekali. Lihat sebabnya mencuci darah. Jangan fokus pada penyakit, sudah kita lalui. Judul berikutnya kita nanti ya, dari makanan, sekarang minuman. Ingat jangan fokus pada penyakit, cuci darah, gagal ginjal. Ya, lihat sebabnya. Jangan fokus pada akibat. Sebabnya apa? Ada orang gagal ginjal karena sedih. Ada orang gagal ginjal karena makan minuman instan. Ada orang gagal ginjal karena kekentalan darah. Setelah divaksin gagal ginjal. Setelah stroke ditambah gagal ginjal. Stroke-nya stroke yang karena pengentalan darah. Ya. Ada gagal ginjal karena ternyata kasus sihir. Jadi Anda tegakkan dulu sebabnya apa dulu. Baru Anda menentukan langkah dari pengobatan penyakit. Ya, kalau gagal ginjal karena sedih, sedihnya harus dirilis. Apakah bisa? Bisa. Ya, dengan apa? Ridho, qadha dan qadar. Ikhlas dengan takdir Allah. Tadabburi Al-Quran dengan maknanya. Sibukkan dengan kajian-kajian. Ya, imani takdir Allah baik dan buruknya, manis dan pahitnya takdir. Nah, dan lihat orang-orang yang sedihnya lebih parah daripada kita, sehingga kita apa? Walaupun sedih tapi lebih bersyukur. Bagaimana caranya agar kita tahu badan kita termasuk panas atau dingin? Nanti kajian berikutnya. Kalau bisa nanti bedah buku kami, buku kedua. Sekarang belum naik cetak. Kalau naik cetak, nanti masing-masing punya buku, kita belajar betul panas dan dingin. Tubuh kita dan jenis penyakitnya. Nanti next insya Allah. Ini masih proses terus untuk memperjuangkan cepat selesai. Kriteria panas, dingin, lembab nanti juga. Jadi jenis tubuh manusia ada, wah ini nanti juga. Bagaimana hukum diminta ruqyah dan kai? Sudah kami bahas. Cari di link YouTube kami, judulnya pengobatan kai dan ruqyah. Anda cari. Ada penjelasan panjang lebar. Mana ruqyah yang boleh, mana ruqyah yang nggak boleh. Kapan boleh minta ruqyah, kapan nggak boleh minta ruqyah. Ya, siapa yang boleh di kai dan siapa yang nggak boleh di kai. Ada di kajian panjang. Bagaimana cara mengetahui diri kita panas dingin? Wah, ini kajian berikutnya. Enak kan? Nanti simpel insyaallah. Anak istri berusia 35 tahun, menikah sudah selama 13 tahun tapi belum diberikan rezeki anak. Keluhan anak haid tidak lancar. Ini ciri-ciri. Haid gak lancar, ciri-ciri hormon kacau. Sejak menikah, setahun haid hanya 8 sampai 10 kali. Ya. Ini bisa jadi ciri-ciri rahimnya dingin. Namun kemudian ini berarti kemungkinan ibu ini dingin. Si mbak ini dingin. Ima orangnya dingin, hobi makanan minuman dingin, ya rahimnya pun dingin. Kalau dia dingin, si penanya ini yang merasa penanya, nggak usah lihat siapa ini kira-kira. Ini si penanya ini bakal jadi orang baperan, introvert, suka mendem. Kalau tengkar sama suaminya lebih pilih mendem. Ya, kalau dia ada masalah disimpan sendiri. Ya. Dan yang paling terakhir 2 tahun ini anak tidak haid sama sekali. Kalau nggak haid sama sekali, bisa kemungkinan terjadi penebalan dinding rahim. Dulu pernah di USG transvaginal bilang dokternya sel telurnya kecil. Ya, ini tipe dingin juga. Kalau medis.
Kalau ada non medisnya alias ada jin nasabnya, jin nasab inilah yang menyerang dia biar nggak punya anak. Kadang ada jin nasab nyerang seorang wanita, dibikin dia nggak dapat jodoh. Sampai ada kami dapati ibu-ibu 51 tahun umurnya, puluhan kali ta'aruf gagal terus. Ya, ini makar mereka. Ada yang ta'aruf gagal terus, tahu setelah kediagnosa dia punya jin nasab, dia rajin meruqyah dirinya sendiri. Baru berapa kali ruqyah, ada laki-laki yang ingin meminang dia. Makar berikutnya dibikin wanita ini nggak hamil-hamil. Nah, dibikin nggak hamil-hamil. Yang ajaibnya, saya dapati kasus di Jakarta, wanita ini yang punya jin nasab hamil, ketika hamil beberapa bulan, selalu dalam kehamilannya ditampakkan pocongan. Jin-jin, bau-bau amis di depan hidung dia. Mimpi-mimpi buruk dan keguguran. Hamil kedua lagi terjadi yang sama. Kenapa? Jin ini ternyata mencari sasaran tumbal. Nah, ini kalau sebabnya non medis. Anda lihat, Anda medis apa non medis? Kalau non medis taunya dari mana? Ketika Anda sadar sering sholat nggak khusyuk, dibikin malas ibadah, emosinya labil. Orang tipe dingin harusnya dia lembut, nggak marah. Kalau Anda tipe dingin, masalahnya seperti ini, masalah head, nggak pernah head, Anda tipe dingin tapi emosinya ngamuk terus, itu ciri-ciri Anda ada nyawa yang lain tinggal di tubuh Anda, alias jin nasab. Sering mimpi buruk, sering melihat sesuatu berkelebat di rumahnya, sering dia dibikin ketakutan, ya, dan seterusnya. Banyak muncul hewan-hewan di rumahnya seperti kita sebutkan, seperti cicak, kecoa, tikus, bahkan ular masuk di rumahnya, lipan, kaki seribu, dan seterusnya. Mengikuti apa? Wanita ini. Yang ini saya tanyakan pengobatan apa yang harus dilakukan. Anda lihat, tegakkan dulu, medis apa non medis. Kalau ternyata medis, perbaiki pola makan. Kemudian, buang darah di kaki, pena di pembuluh darah kaki bagian dalam, depannya mata kaki. Namanya titik sofin. Karena apa? Kalau makanan jorok, dia stres, ada pikiran, darah jadi kotor, hitam. Ketika darah kotor, hormon bakal kacau. Hormon kacau berdampak kepada kesuburan. Termasuk ovarium mengecil, termasuk penyempitan tuba falopi, dan seterusnya. Anda lihat di link YouTube kami juga kajian yang ingin mendambakan momongan. Cari, ada. Saya olahraga pilates, di tengah latihan minum sedikit 1 teguk. Nggak apa-apa kalau dikit-dikit, nggak mengapa. Yang nggak boleh, lagi tubuh capek-capeknya, panas-panasnya langsung minum dalam jumlah banyak. Ini nggak boleh. Di rumah kami memakai bak mandi, apakah harus ditutup juga? Kalau bak mandi nggak ada airnya, tak mengapa. Kalau ada airnya, ditutup. Apakah cukup menutup kamar mandi? Enggak. Sekaligus ditutup itu, dipalangkan kayak kayu atau penutup, atau misalkan besi, atau apa yang bisa nutupin. Makanya kamar mandi paling enak apa? Pakai tutup seperti ember. Kalau kayak bak kamar mandi itu, ya tutup jangan susah. Saya kadang lambat mikir Ustadz, kadang nggak bisa diajak diskusi. Apakah saya kebanyakan air? Iya. Dipegang kulitnya dingin. Kalau jalan kelemek, jalannya lambreto. Ya, kalau jalan suka nunduk. Kalau ngomong suaranya lembut, rambutnya tipis. Suka ngambekan, itu dingin. Bismillah. Bagaimana cara mengetahui tipe manusia? Ada nanti di babnya aja. Saya memiliki masalah rahim, kista endometriosis, adenomyosis, dan sekarang ada benjolan payudara di ketiak. Kemungkinan benjolannya payudara kiri. Ini kemungkinan ibu-ibu yang sedang punya ada masalah amarah dan dendam. Saya beberapa minggu lalu di ruqyah, katanya suhunya dingin. Anda tipe dingin, tapi kalau dendam, nah ini masalah. Anda sudah ada gangguan jin.
Tipe dingin tapi ngamukan, emosi labil, amarah. Berarti ada serangan jin pada diri Anda. Ya. Karena apa? Ketika ada orang dendam, Anda tipe dingin. Tapi ketika Anda dendam, amarah, susah dikendalikan, sama dengan jantung sebagai istana, bentengnya dengan pintu gerbangnya dibuka lebar oleh Anda sendiri, setan masuk. Anda dingin, tapi muncul penyakit yang apa? Kanker sifatnya panas, gara-gara dendam Anda merubah karakter Anda. Ya, serangan dari jin. Sebelumnya saya vegetarian karena ada kista dan belum punya keturunan selama 12 tahun. Tapi 2020 alhamdulillah dikasih keturunan laki-laki, tapi sekarang penyakit bertambah. Apa yang harus saya lakukan? Anda diagnosa diri Anda. Kemungkinan Anda harus konsen dengan ruqyah. Afan mau tanya, anak udah dewasa sering batuk, bersin, sering pusing. Penyebabnya apa? Dia kemungkinan tipenya dingin dan suka dengan dingin-dingin. Bagaimana hukumnya air minuman yang ditiup setelah dibacakan doa? Ya udah bismillah, nggak usah dibuang. Cuma hukumnya makruh aja. Apalagi yang ditiup kopi harganya 70.000. Kalau dibuang eman mubadir. Kalau tubuh atau tangan jika suami memegang ke saya serasa panas, apakah boleh minum infus water? Boleh. Bagaimana cara mengetahui kita termasuk? Masya Allah. Nanti ingin tahu masuk panas dingin, kalau buku sudah jadi kita bikin daurah saja. Insya Allah itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah sembuhkan orang-orang sakit di antara kita, sakit hatinya, sakit fisiknya, medisnya atau non medisnya, kita atau keluarga kita, dan semoga Allah sembuhkan orang-orang sakit, dan semoga Allah menangkan saudara-saudara kita di Palestina. Allah lindungi mereka, dan semoga Allah berikan petunjuk sebaik-baik petunjuk untuk pemimpin kita, dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.